Saya Zulfaizana Ardiasya, absen 39. Saya Fatih Akila Latfirisa, absen 14. Saya Giro Mantawi, absen 2. Saya Nila Pasarifai, absen 13. Saya Risa Putri Ramadhani, absen 32. Nama saya Fikar Faria, absen 16. Saya Renata Elok Septia Parisi, absen 31. Saya Nesa Widya Putri, absen 24. Saya Niken Dwi Maharani, absen 26. Kami dari kelompok 2 akan melanjutkan sebuah video pendek berjudul Seberapa Pancasila Si Aku. Pernah saya dengar sebuah kalimat bunyinya, namanya Pancasila. Didirikannya Indonesia ini sendiri didasari oleh 5 dasar yang terbentuk suatu negara yang kekal dan abadi. Nah, dari situlah kita mempelajari bagaimana proses perumusan Pancasila itu sendiri. Oh iya, Pancasila sudah terbentuk dari 78 tahun yang lalu, tepatnya pada 1 Juni 1945. Sebelum membahas lebih lanjut, tidak ada salahnya kita mengingat kembali tentang Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila telah dikenal dan juga diterapkan sejak lama. Sebagai sebuah negara, NKRI dibangun di atas fondasi yang memiliki 5 dasar, yaitu Pancasila. Ini kita tahu, satu hal yang tidak dapat kita tolak, 78 tahun Pancasila berdiri kokoh di Ibu Pertiwi ini. Di era isu konflik, Pancasila tetap hadir di negara ini. Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. 1. Kebebasan beragama adalah non-derogable rights, artinya negara tidak bisa melarang aliran atau agama apapun yang berkembang pesat di Indonesia. Sebagaimana dengan bunyi Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan dalam pasal 28E ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Waktunya dulu, ayo kita sholat. Bentar nih, bentar lagi selesai. Ayo itu ditunda dulu gak apa-apa, jangan nunda-nunda sholat. Tapi ini belum selesai. Ayo gak apa-apa ya sholat. Yaudah, kita sholat. Yang kedua, mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara bangsa Indonesia. Keanekaragaman ini merupakan suatu kekayaan yang harus dilestarikan dan dijaga agar tidak dicuri dan ditiru oleh bangsa lain. Melestarikan kebudayaan bangsa tidak dapat dibatasi oleh usia maupun golongan manapun. Teman-teman lihat nih, aku dapat tas baru loh. Oh, bagus banget. Iya, ini aku beli di Jogja kemarin. Ini produk lokal. Mau lihat nggak? Ini sekarang badannya bagus-bagus ya. Iya. Mau lihat nggak? 3. Ternyata ada beberapa contoh sikap menghargai dan tidak menghargai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari loh. Padahal di Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, ras, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Meski begitu, masyarakat Indonesia tetap satu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jika tidak menghargai keberagaman yang ada, masyarakat Indonesia akan mudah terpecah belah. Untuk itu, kita harus saling menghargai dan toleransi terhadap orang lain. Munes. Oke. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus bermain dengan gembira, tidak boleh seperti itu. Lenesa lo kalah. Yang keempat, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Sikap ini sangat penting dalam menghargai kebebasan dan hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebaiknya tidak memaksa kehendak kepada orang lain atau memaksakan pendapat kita terhadap orang lain. Seru banget gak sih? Iya, ayo habis ulangan ke Ayo. pasangan yuk. Ayo kita staycation di villa. Itu Renata mau berpendapat, dengerin dulu toh. Minta maaf ya, Ren. Iya. 5. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Bersifat sewajarnya terhadap sesama. Misalnya, jangan sampai Anda memberatkan orang lain, apalagi sampai jatuhnya pemerasan.
Kan dari Semada. Ya, kok repot-repot, Mbak? Buatan. Ya udah, terima kasih ya, Iya, Mbak. sami-sami, Bu. Nah, dengan penerapan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga pandangan hidup bangsa dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima dengan akal sehat. Kehidupan sosial, Pancasila sebagai philosophical way of thinking yang mengatur cara pribadi untuk bertingkah laku. Seberapa Pancasila sih aku? Seberapa